Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan Allah dan bersorak-sorailah, muliakanlah namanya, Allah Khalik yang benar hingga akhir hayatku. Bacaan firman hari ini akan diambil dari Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sebenarnya adalah perkataan yang ingin mengkoreksi terkait tentang ibadah kita. Terlebih ketika orang Israel melakukan ibadah mereka secara khusus terkait tentang puasa, mereka melakukannya. Tetapi Tuhan tidak suka dengan apa yang mereka kerjakan itu, karena mereka melakukannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri mereka sendiri. Sebenarnya ketika kita datang beribadah, kita sedang memuliakan Tuhan di sana. Kita datang dalam hal kejujuran dan kebenaran. Yesus mengatakan itu tegas kepada seorang perempuan Samaria, bahwa engkau menyembah, manusia menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itu adalah prinsipnya. Tetapi di dalam perjanjian lama kita mendapati apa yang dilakukan oleh masing-masing orang Israel. Mereka hanya mempergunakannya atau melakukannya sekadar rutinitas, bahwasanya tidak ada perasaan apa-apa di sana. Tidak ada feel apa-apa. Mereka melakukannya, yes, tetapi mereka hanya untuk mementingkan diri mereka sendiri, sekedar untuk menyelesaikan tugas atau rutinitas. Kemudian dalam teks ini diingatkan bahwasanya tujuan mereka melakukannya seharusnya adalah terkait tentang solidaritas yang sungguh-sungguh. Apa bentuk solidaritasnya? Dikatakan bahwa janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Mengapa harus disebutkan terkait tentang janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin? Karena mereka ini adalah orang-orang yang selalu disingkirkan, atau mereka boleh dikatakan sebagai kelas paling rendah. Mereka terabaikan. Kepada siapakah mereka harus mengeluh? Kepada siapakah mereka harus mengadu? Ternyata mereka tidak mendapatkannya dari komunitas mereka. Malahan mereka menjadi pribadi yang diasingkan dan tidak diperdulikan. Apakah itu kualitas beribadah kita? Terkadang ini harus menjadi koreksi yang sungguh-sungguh bagi kita, karena memang kita lebih suka melakukannya karena ada perasaan yang boleh mengalir dari diri kita. Tetapi Yesus pernah mengatakan bahwa barang siapa yang membenci saudaranya, dia tidak pernah mengasihi Allah. Saudaraku yang terkasih, pikirkan ini baik-baik sebelum mengawali hari-hari saudara, bahwa ketika aku mengerjakan pekerjaanku, tentu aku sedang memikirkan orang lain di sana. Aku membuat keputusan, ada kepentingan orang banyak di sana, sehingga aku tidak akan sembarangan untuk melakukan sesuatu. Aku tidak sembarangan untuk membuat keputusan. Terlebih aku sedang beribadah ketika aku melaksanakan segala sesuatunya ini. Aku memperhatikan orang banyak. Terkait tentang Injil yang diberikan oleh Kristus, di sanalah sebenarnya kita menyadari bahwa terjadinya suatu revolusi terkait tentang sosial. Yesus memperhatikan kepedulian mereka. Bagaimana Tuhan memperhatikan keluarga mereka. Tentu inilah yang harus menjadi prinsip penting bagi kita. Merendahkan hati serendah mungkin, dan kemudian melakukan pekerjaan yang mulia sebanyak mungkin.
Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami memohon ya Tuhan, supaya Engkau memberikan kepada kami pengertian, sehingga kami tidak hanya melakukan ibadah kami sebatas rutinitas. Biarlah kami ya Tuhan berdampak bagi orang banyak, memperhatikan apa yang mereka butuhkan, menolong mereka. Jika Tuhan mencukupkan kami, maka itu cukup untuk mencukupkan mereka juga. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.